Di alam liar, setiap hewan harus berjuang untuk bertahan hidup, dan mereka punya cara yang sangat kreatif untuk melindungi diri. Ada yang bisa berubah bentuk dan berubah warna dalam sekejap. Seperti gurita peniru, ada yang bisa menembakkan zat kimia berbahaya seperti kumbang pengebom. Dan ada juga yang rela meledakkan diri untuk melindungi kawanannya seperti semut peledak. Di video ini kita akan membahas deretan hewan dengan taktik pertahanan paling unik dan menakjubkan. Pertama, kumbang pengebom. Inilah kumbang paling canggih. Kumbang pengebom memiliki sistem pertahanan yang sangat spektakuler dan berbahaya. Ketika merasa terancam, kumbang kecil ini mampu menghasilkan ledakan kimiawi dari perutnya. Ledakan ini terjadi ketika dua bahan kimia yang disimpan di dalam dua kelenjar terpisah, yaitu hidrokuinon dan hidrogen peroksida, dicampur di ruang reaksi di ujung perutnya. Campuran ini memicu reaksi yang menghasilkan panas hingga 100 derajat Celcius dan menyemburkan gas yang bersifat korosif. Kumbang ini dapat mengarahkan semburan gas panas tersebut seperti pistol air ke arah pemangsanya, seperti laba-laba, katak, atau burung. Semburan ini tidak hanya panas dan menyakitkan, tetapi juga mengeluarkan suara letusan yang mengejutkan. Yang paling menakjubkan adalah kumbang pengebom tidak terluka oleh semburannya sendiri, karena tubuhnya memiliki lapisan pelindung yang tahan panas. Kekuatan ledakan kimia ini sangat efektif, bahkan mampu membuat katak yang sudah menelannya muntah kembali karena rasa sakit dan iritasi yang ditimbulkan. Kemampuan unik ini menjadikan kumbang pengebom sebagai salah satu serangga yang paling sulit untuk dimangsa. Para ilmuwan bahkan mempelajari mekanisme pertahanan mereka untuk menginspirasi pengembangan teknologi baru seperti material tahan ledakan. Kedua, gurita peniru dot bunglon terkenal sangat pandai merubah warna kulitnya atau mimikri. Namun, gurita peniru atau Thaumoctopus mimicus jauh lebih hebat dari bunglon. Mereka tidak hanya bisa mengubah warna dan tekstur kulitnya untuk menyatu dengan lingkungan, tetapi juga memiliki kemampuan unik untuk meniru bentuk dan gerakan dari lebih dari 15 jenis hewan laut lainnya. Untuk mengelabui pemangsa seperti hiu atau ikan besar, gurita ini dapat melipat lengannya dan berenang dengan cara yang sangat mirip dengan ikan singa yang memiliki duri beracun atau bahkan ular laut yang sangat ditakuti di perairan tropis. Taktik mimikri ini adalah pertahanan aktif yang memungkinkan gurita peniru mengalihkan perhatian dan menakut-nakuti predator. Lihatlah bagaimana kelihayan gurita peniru ini saat berpindah dari batu karang ke batu karang lainnya. Tidak hanya warnanya yang berubah, tubuhnya pun seolah-olah berubah bentuk seperti batu karang yang ia hinggapi. Atau lihatlah transisi cepat ini ketika gurita peniru merubah tubuhnya menjadi rumput laut. Sangat gila dan di luar akal sehat. Yang paling menakjubkan, ketika gurita peniru bertemu dengan ikan singa yang terkenal memiliki duri beracun. Dengan sekejap, warna kulit dan bentuk tubuh gurita peniru ini menyerupai ikan singa. Sehingga ikan singa tidak jadi menyerangnya, karena ikan singa menganggap ia sebagai kawan, bukan lawan. Ia juga seringkali tampil seperti ular laut sehingga predator atau musuh yang mendekatinya berpikir dua. Kalidot gurita peniru mampu meniru hewan lain karena memiliki sistem saraf dan otot yang sangat canggih yang mengontrol jutaan sel pigmen di kulitnya. Dengan mengatur kontraksi otot di sekitar sel-sel ini, gurita dapat mengubah warna, pola, dan tekstur kulit secara instan. Sementara otot lengan yang fleksibel memungkinkannya membentuk tubuh menyerupai hewan beracun seperti ular laut atau ikan singa. Kemampuan ini merupakan adaptasi evolusioner untuk kamuflase dan perlindungan, sehingga predator mengira ia adalah makhluk berbahaya dan enggan mendekat. Ketiga, kadal bertanduk kadal bertanduk yang seringkali terlihat lambat dan mudah ditangkap, memiliki taktik pertahanan terakhir yang sangat dramatis dan mengejutkan. Ketika kamuflase, duri, dan pengembungan tubuh tidak berhasil mengusir pemangsa, kadal ini dapat menyemprotkan aliran darah dari matanya. Darah ini keluar dari pembuluh darah khusus di sekitar mata yang pecah akibat peningkatan tekanan darah di kepala. Semburan darah ini yang dapat mencapai jarak hingga 1,5 meter. Tidak hanya mengejutkan predator, tetapi juga mengandung zat kimia yang berbau
dan berasa tidak enak. Predator mamalia, seperti anjing hutan atau anjing, yang mencoba memangsanya seringkali mundur karena rasa darah yang menjijikan dan mengiritasi. Kemampuan ini adalah upaya terakhir yang ekstrim, yang memberikan waktu bagi kadal untuk melarikan diri. Taktik pertahanan ini dikenal sebagai pendarahan otomatis dan hanya dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang sangat besar. Meskipun terlihat sangat menyakitkan, kadal ini dapat pulih dengan cepat setelah mengeluarkan darah. Kombinasi antara kamuflase, duri tajam di sekujur tubuh, dan kemampuan ekstrem ini membuat kadal bertanduk menjadi salah satu reptil yang paling cerdik dalam hal bertahan hidup. Keempat, ulat ular. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini ulat yang berbentuk seperti ular, tapi dia adalah ulat dari keluarga Hemeroplane Striptolemus. Saat dalam fase larva, ulat ini tampak tidak berbahaya. Namun, ketika merasa terancam oleh predator, ia akan melakukan transformasi yang luar biasa untuk meniru kepala seekor ular berbisa. Ulat ini dapat menggembungkan sebagian tubuhnya di bagian depan, menciptakan ilusi kepala ular yang lebar dengan mata palsu yang meyakinkan. Bahkan, ia memiliki pola kulit yang mirip dengan sisik ular. Untuk menambah kesan menakutkan, ulat ini akan bergoyang dan melakukan gerakan seperti akan menyerang, seolah-olah siap mematuk. Taktik ini sangat efektif karena banyak predator, terutama burung, secara naluriah takut pada ular. Dengan meniru tampilan dan perilaku ular yang berbahaya, ulat ini dapat mengusir pemangsa tanpa harus melakukan kontak fisik. Kemampuan mimikri yang rumit ini adalah adaptasi evolusioner yang cerdas, yang memastikan kelangsungan hidupnya di lingkungan yang penuh dengan ancaman. Kelima, udang mantis. Udang mantis atau udang belalang mungkin terlihat kecil, tetapi ia memiliki salah satu pukulan tercepat dan terkuat di seluruh dunia hewan, menjadikannya senjata pertahanan yang sangat mematikan. Pukulan dari salah satu pelengkapnya yang seperti pentungan, yang dapat berayun dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam, dapat menciptakan ledakan kavitasi, gelembung udara yang runtuh, dan melepaskan energi luar biasa. Lihatlah bagaimana kepiting ini yang begitu kewalahan saat menerima pukulan dari udang mantis. Gelembung yang dihasilkan seolah menunjukkan betapa kuatnya pukulan mantis. Udang biasa ini bahkan langsung terkapar setelah 2 kali terpukul oleh udang mantis. Pukulannya sungguh luar biasa. Fenomena ini, yang seringkali disebut sebagai efek superpower, tidak hanya dapat memecahkan cangkang keras krustasea dan moluska, tetapi juga dapat memecahkan kaca akuarium. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh pukulan ini cukup kuat untuk menakuti atau membunuh predator yang lebih besar. Udang belalang bahkan dapat memukul berulang kali dengan cepat tanpa melukai dirinya sendiri karena struktur pemukulnya memiliki lapisan penyerap gelombang kejut alami. Selain sebagai alat serangan untuk mendapatkan mangsa, kekuatan luar biasa ini juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan. Ketika terancam, udang belalang akan menargetkan pemangsa dengan pukulan yang menghancurkan, memberikan mereka waktu untuk melarikan diri ke liang mereka di dasar laut. Taktik ini menempatkan udang belalang sebagai salah satu petarung paling mematikan di ekosistemnya. Keenam, semut meledak. Taktik pertahanan semut meledak adalah salah satu contoh pengorbanan diri yang paling ekstrim di dunia hewan. Semut pekerja dari spesies Colobopsis explodens yang ditemukan di Asia Tenggara rela mengorbankan diri mereka sendiri demi keselamatan koloni. Ketika sarang mereka diserang oleh semut musuh yang lebih besar, semut pekerja ini akan bertindak sebagai bom hidup. Ini mungkin konsep bom bunuh diri yang masuk akal dan bisa diterima. Semut ini akan secara paksa mengontraksikan otot-otot di tubuhnya dengan kekuatan yang sangat besar hingga tubuhnya pecah. Pecahnya tubuh ini akan melepaskan cairan lengket dan beracun yang disimpan di kelenjar internal mereka. Cairan ini, yang dijuluki lendir kuning, akan menyemprot ke arah musuh, melumpuhkan atau bahkan membunuh mereka. Pengorbanan ini dikenal sebagai autotaisis, dan semut yang melakukannya akan mati seketika. Taktik ini menunjukkan tingkat altruisme yang luar biasa dalam sebuah koloni, di mana individu bersedia mengorbankan diri demi kelangsungan hidup dan keamanan kelompok secara keseluruhan. Meskipun tragis bagi semut individu, taktik ini sangat efektif dalam mempertahankan sarang dari penyerang. Ketujuh,
Landak-landak memiliki salah satu mekanisme pertahanan paling ikonik di dunia hewan. Duri-duri tajam yang menutupi tubuhnya. Duri ini terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan rambut dan kuku manusia, tetapi sangat kuat dan kaku. Ketika merasa terancam oleh predator, seperti singa gunung atau beruang, landak akan menggulung tubuhnya menjadi bola dan menegakkan durinya. Duri landak memiliki ujung yang sangat tajam dan seringkali memiliki duri kecil yang menghadap ke belakang, yang membuatnya sangat sulit untuk dilepas jika menancap pada kulit atau mulut predator. Meskipun ada mitos yang mengatakan landak dapat menembakkan durinya, ini tidak benar. Duri-duri tersebut akan mudah terlepas dari tubuh landak hanya saat ada kontak fisik yang kuat, meninggalkan rasa sakit yang parah pada penyerang. Selain duri, landak juga memiliki strategi pertahanan lainnya, seperti mengeluarkan suara gemeretak dengan durinya, atau menghentak-hentakkan kakinya sebagai peringatan. Landak yang defensif menjadi target yang sangat tidak menarik bagi sebagian besar predator, yang lebih suka mencari mangsa lain yang lebih mudah. Taktik ini menjadikan landak sebagai simbol pertahanan pasif yang sangat efektif. 8. Ikan hagfish. Yang sering dijuluki belut lendir adalah makhluk laut yang memiliki pertahanan paling menjijikan namun efektif. Ketika diserang oleh predator, hagfish dapat mengeluarkan lendir yang sangat banyak dan lengket dari kelenjar di sepanjang tubuhnya dalam hitungan detik. Lendir ini mengembang hingga 10.000 kali lipat ketika bercampur dengan air laut. Lendir yang tebal ini dengan cepat akan menyumbat insang pemangsa, sehingga menyulitkan mereka untuk bernapas dan bahkan dapat membuat mereka mati lemas. Predator yang terjebak dalam lendir ini seringkali harus mundur dan membersihkan diri dari lendir lengket tersebut. Hagfish juga memiliki kemampuan unik untuk mengikat tubuhnya sendiri, menjadi simpul untuk membersihkan lendir dari tubuhnya dan melepaskan diri dari cengkeraman predator. Selain itu, lendir hagfish memiliki struktur serat yang sangat kuat, lebih kuat dari nilon. Dan para ilmuwan bahkan mempelajarinya untuk mengembangkan material baru seperti bioplastik. Taktik pertahanan lendir ini, meskipun terlihat sangat pasif, adalah salah satu cara yang paling pasti untuk mengusir predator dan memastikan kelangsungan hidupnya di dasar laut yang gelap. 9. Teripang laut. Teripang laut adalah hewan invertebrata dari kelas Holothuroidea yang hidup di dasar laut, terutama di perairan tropis dan subtropis. Tubuhnya memanjang dengan kulit yang lentur dan bertekstur kenyal, seringkali berwarna cokelat, abu-abu, atau kehitaman. Teripang bergerak perlahan menggunakan kaki tabung yang dilengkapi sistem vaskular air kas hewan Echinodermata, kelompok yang sama dengan bintang laut dan bulu babi. Hewan ini berperan penting sebagai pembersih ekosistem karena memakan partikel organik dan sedimen, membantu menjaga keseimbangan nutrien di dasar laut. Pertahanan diri teripang laut sangat unik. Ketika merasa terancam, ia dapat mengeluarkan organ dalam yang lengket dan beracun melalui anus untuk mengejutkan predator. Proses ini disebut eviscerasi. Organ yang dikeluarkan akan menempel pada pemangsa, sehingga memberi waktu bagi teripang untuk melarikan diri. Hebatnya, teripang mampu meregenerasi organ yang hilang dalam beberapa minggu, sehingga tidak mengalami kerusakan permanen, meskipun mengorbankan sebagian besar isi tubuhnya. Selain peran ekologis, teripang laut juga memiliki nilai ekonomi dan medis. Di berbagai budaya Asia, teripang dimanfaatkan sebagai bahan makanan bernutrisi tinggi yang kaya protein dan mineral. Penelitian modern menemukan kandungan senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai antiinflamasi dan pendukung kesehatan sendi. Namun, eksploitasi berlebihan dan perubahan lingkungan membuat beberapa spesies teripang terancam, sehingga upaya konservasi dan budidaya menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan populasi hewan laut yang unik ini. 10. Terenggiling atau armadillo adalah mamalia dengan baju zirah yang luar biasa. Kulitnya ditutupi oleh lempengan-lempengan tulang yang disebut osteoderm, yang memberikan perlindungan mirip perisai. Namun, tidak semua spesies terenggiling dapat menggulung diri menjadi bola, yang merupakan taktik pertahanan paling terkenal. Hanya terenggiling tiga pita yang memiliki fleksibilitas sendi dan cangkang yang memungkinkan mereka menggulung sepenuhnya.
Ketika terenggiling 3 pita merasa terancam, ia akan melipat kakinya ke dalam dan menggulung tubuhnya menjadi bola yang hampir sempurna dan kedap. Cangkang kerasnya menjadi pelindung yang tidak dapat ditembus oleh sebagian besar predator, termasuk jaguar dan anjing hutan. Taktik ini sangat efektif karena semua bagian tubuhnya yang rentan, seperti perut yang lembut, tersembunyi di dalam cangkang pelindung. Spesies terenggiling lainnya, seperti terenggiling 9 pita, yang tidak bisa menggulung, memiliki strategi lain. Ketika terkejut, mereka akan melompat lurus ke udara setinggi beberapa kaki. Meskipun ini bisa menjadi taktik untuk membingungkan predator, sayangnya, seringkali taktik ini justru membuat mereka tertabrak kendaraan di jalan raya. Keberagaman strategi ini menunjukkan bagaimana evolusi menciptakan solusi yang berbeda untuk tantangan yang sama. 11. Ikan buntal. Ikan buntal adalah ikan laut dari keluarga Tetraodontidae yang terkenal karena kemampuannya menggembungkan tubuh menjadi bola besar saat merasa terancam. Tubuhnya biasanya agak bulat dengan kulit kasar yang dapat mengembang berkali lipat karena memiliki kantong perut elastis. Warna ikan buntal bervariasi, mulai dari coklat, abu-abu, hingga bercorak cerah yang membantu kamuflase di terumbu karang dan perairan pesisir. Kemampuan mengembang ini membuatnya terlihat jauh lebih besar dari ukuran normal, sehingga menyulitkan predator untuk menelan. Selain menggembungkan tubuh, ikan buntal juga memiliki pertahanan kimia yang mematikan. Banyak spesies menyimpan racun tetrodotoksin pada organ dalam dan kulitnya, yang jauh lebih beracun daripada sianida dan dapat melumpuhkan sistem saraf predator. Racun ini tetap aktif meskipun ikan sudah mati, sehingga menjadikannya salah satu hewan laut paling berbahaya bila tidak diolah dengan benar. Beberapa spesies juga memiliki duri-duri kecil yang akan menonjol saat tubuh mengembang, menambah lapisan perlindungan fisik. 12. Kupu-kupu burung hantu. Kupu-kupu burung hantu, owl butterfly, adalah contoh sempurna dari mimikri batesian, di mana spesies yang tidak berbahaya meniru spesies yang berbahaya. Ketika sayapnya tertutup, kupu-kupu ini terlihat seperti daun kering untuk menyatu dengan lingkungan. Namun, saat merasa terancam, ia akan membuka sayapnya untuk mengungkapkan 2 bintik mata besar yang menyerupai mata burung hantu. Pola mata palsu ini, yang menyerupai sepasang mata burung hantu yang sedang menatap, dapat mengintimidasi dan mengejutkan predator kecil seperti burung pemakan serangga. Penyerang yang tiba-tiba melihat wajah predator yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan akan merasa terkejut dan ragu-ragu, memberikan waktu yang cukup bagi kupu-kupu untuk melarikan diri dengan aman. Taktik ini memanfaatkan ketakutan alami predator terhadap burung hantu yang merupakan pemangsa puncak di ekosistemnya. Perilaku ini dikombinasikan dengan kemampuan kamuflase daun kering saat beristirahat, menunjukkan bahwa kupu-kupu kecil ini memiliki strategi ganda yang sangat efektif. Ia dapat bersembunyi secara diam-diam atau mengintimidasi secara dramatis, tergantung pada situasinya. 13. Belut listrik. Ini adalah hewan dengan pertahanan paling mengejutkan karena mampu menghasilkan sengatan listrik yang sangat kuat untuk melumpuhkan mangsa maupun menakuti predator. Belut listrik, Electrophorus electricus, hidup di perairan tawar Amerika Selatan seperti Sungai Amazon dan Orinoco. Meskipun disebut belut, hewan ini sebenarnya termasuk keluarga ikan lele dengan tubuh panjang dan licin berwarna coklat keabu-abuan. Sebagian besar tubuhnya berisi organ listrik yang memungkinkannya menciptakan medan listrik untuk berburu dan berkomunikasi. Kemampuan listriknya berasal dari ribuan sel khusus bernama elektrosit yang bekerja layaknya baterai biologis. Saat terancam, semua sel tersebut melepaskan muatan secara serentak, menghasilkan sengatan bertegangan tinggi yang cukup untuk mengejutkan atau melumpuhkan lawan. Sengatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan, tetapi juga membantu belut mendeteksi objek di air keruh melalui pantulan gelombang listrik, menjadikannya salah satu hewan dengan adaptasi pertahanan yang benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dan sampai jumpa.